Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan pada hari ini yaitu fitnah, berita bohong, atau hoaks dan tajasus. Pertama kita masuk ke dalam fitnah. Pengertian fitnah menurut KBBI, fitnah adalah perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang lain, seperti merusak nama baik, sehingga merugikan kehormatan orang lain. Menurut bahasa, fitnah berasal dari kata fatana yang berarti cobaan atau ujian. Pada mulanya, kata tersebut memiliki makna membakar, seperti dalam ungkapan membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Maksudnya adalah bagaikan emas batangan yang dipanaskan dalam api, lalu kemudian diproses menjadi cincin ataupun gelang, maka terlihatlah kemurniannya yang indah dan menarik perhatian orang lain. Sama halnya dengan manusia yang memiliki iman yang kokoh dan semakin tinggi pula kualitas imannya. Menurut istilah, fitnah adalah provokasi antara manusia dan upaya untuk memecah belah antara orang-orang yang saling mencintai. Dalil tentang fitnah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memfitnah saudaranya dengan tujuan mencela dan menjatuhkan kehormatannya, maka Allah akan menahannya di jembatan Jahanam sampai ia bersih dari dosanya dengan siksaan itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Albani, dan terdapat juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Contoh fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fitnah dalam lingkungan sosial, yaitu menyebarkan informasi palsu atau menciptakan konflik antar individu atau kelompok. Yang kedua, fitnah dalam lingkungan kerja, menuduh seseorang melakukan tindakan yang salah satu curang tanpa bukti yang cukup, yang bisa merusak karir dan hubungan kerja. Yang ketiga yaitu gosip, menyebarkan rumor atau informasi palsu tentang seseorang tanpa bukti yang kuat bisa merusak reputasi mereka. Selanjutnya yaitu tentang dampak negatif dari fitnah. Yang pertama, merusak reputasi dan citra seseorang atau suatu lembaga. Yang kedua, menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan dari orang lain terhadap yang difitnah. Yang ketiga, dapat mengganggu hubungan sosial dan hubungan antar individu. Yang keempat, dapat memicu tindakan balas dendam atau perbuatan negatif lainnya dan korban fitnah. Yang kelima, membuat lingkungan menjadi tidak aman dan tidak nyaman karena adanya perasaan tidak percaya antara individu. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu tentang berita bohong atau hoax. Pengertian berita bohong atau hoax. Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Dalam KBBI, hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dalilnya yaitu di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 11. Contoh hoax dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hoax di media sosial, yaitu informasi palsu seringkali menyebar melalui media sosial, seperti berita palsu, foto yang dimanipulasi, atau ngeklaim yang tidak benar. Yang kedua, hoax dalam kesehatan, yaitu misalnya informasi palsu tentang obat ajaib atau metode penyembuhan ajaib yang tidak didukung oleh bukti ilmiah dapat membahayakan kesehatan jika orang mempercayainya dan tidak mencari perawatan medis yang sesuai. Yang ketiga, hoaks dalam politik, yaitu hoaks sering digunakan dalam politik untuk mempengaruhi pemilihan atau menciptakan kebencian terhadap calon politik atau partai yang lainnya. Cara menghindari hoaks, yang pertama verifikasi sumber, yang kedua cek fakta,
Yang ketiga, perhatikan konteks. Yang keempat, waspadai judul sensasional. Yang kelima, jangan langsung percaya. Yang keenam, gunakan sumber berita yang diverifikasi. Yang ketujuh, edukasi diri. Yang kedelapan, berhati-hati dengan berita di media sosial. Nah, dampak negatif dari berita bohong atau hoax. Yang pertama yaitu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap media dan informasi yang diterima. Yang kedua, mengganggu proses demokrasi dan keadilan karena adanya informasi palsu yang mempengaruhi opini publik. Yang ketiga, membuat kebingungan. Hoax dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat karena orang mungkin sulit membedakan antara berita yang benar dan berita yang palsu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang tajasus. Pengertian tajasus adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perilaku atau sikap ingin tahu atau ingin mencari tahu tentang urusan orang lain, rahasia orang lain tanpa izin atau kepentingan yang jelas. Tajasus bisa merujuk pada penguntipan atau penyelidikan atau instruksi yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadi seseorang. Sikap tajasus adalah tindakan atau perilaku yang tidak sopan. Dalil tentang tajasus dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penyayang. Contoh tajasus. Nah, contoh tajasus ini ada dua, ada tajasus yang diperbolehkan dan juga ada tajasus yang tidak diperbolehkan. Pertama kita bahas tentang tajasus yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yaitu istri tidak boleh memata-matai suami hanya karena curiga, ataupun sebaliknya, sang suami tidak boleh memata-matai seorang istri hanya karena curiga semata kepada istrinya. Yang kedua yaitu menyusup ke dalam kehidupan pribadi seseorang tanpa izin atau melakukan pengintaian yang melanggar privasi. Tajasus yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu polisi boleh untuk memata-matai karena merupakan bagian dari tugasnya, itu pun jika sudah mendapat izin. Yang kedua, melakukan penelitian atau investigasi yang sah dengan izin dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Cara menghindari tajasus, yang pertama, menghormati privasi orang, yang kedua, bertanya dengan sopan, yang ketiga, menghargai batasan pribadi, yang keempat, fokus pada diri sendiri, yang kelima, berkomunikasi dengan jujur. Nah, ada cara gampang untuk kita menghindari tajasus ini, yaitu hentikanlah berprasangka buruk kepada orang lain. Maka apabila kita sudah menghentikan untuk berprasangka buruk kepada orang lain, maka kita akan terhindar juga dari tajasus. Nah, dampak negatif dari tajasus. Yang pertama, pelanggaran privasi. Tajasus dapat melanggar privasi individu dengan mencari tahu informasi pribadi yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Orang yang dicampur urusan pribadinya dapat kehilangan kepercayaan terhadap orang yang melakukan tajasus tersebut. Nah, yang ketiga yaitu potensi penyebaran informasi salah ketika informasi pribadi disalahpahami atau disebabkan tanpa pengetahuan yang cukup dan menciptakan kesalahpahaman dan rumor yang tidak benar. Mungkin hanya sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.